Perseteruan antara Nicky Tirta dan food reviewer Tashi Atashia semakin memanas. Tashi diketahui telah melaporkan Nicky ke polisi setelah aktor tersebut membuat video yang diduga menyindirnya. Namun, bukannya gentar, Nicky justru menanggapi situasi ini dengan santai. Aktor yang juga dikenal sebagai pegiat kuliner ini bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk membantu para pelaku UMKM. Ia membuka kesempatan endorsement gratis bagi pelaku usaha kuliner kecil agar dapat berkembang. Kali ini aku mau open endorsement nih. Free, benar-benar free untuk UMKM di seluruh Indonesia. Bahkan aku mau tag collab sama kamu, ujar Nicky. Langkah ini diambil Nicky sebagai bentuk kepedulian terhadap usaha kecil yang banyak dirintis masyarakat. Pria berusia 41 tahun itu mengungkapkan bahwa ia pernah menjalankan bisnis sendiri dan memahami betapa sulitnya membangun usaha, terutama ketika menghadapi tantangan, termasuk ulasan buruk yang bisa berdampak besar pada kelangsungan bisnis. Sebagai salah satu pelaku UMKM lebih dari 10 tahun lalu, saya sangat mengerti bahwa membangun usaha itu tidak mudah. Ada jatuh dan bangunnya, ungkapnya. Nicky juga menekankan pentingnya mendukung dan membangun UMKM, bukan menjatuhkan mereka. Ia berharap dengan adanya kesempatan endorsement gratis ini, para pelaku bisnis kecil bisa semakin semangat mengembangkan usaha mereka. Restoran, depot kaki lima, makanan ringan kemasan, dan lainnya, langsung komentar dan mention akun Instagramnya ia. 10 UMKM yang terpilih akan dihubungi admin, tulis Nicky. Sebelumnya, Nicky Tirta diketahui membuat video edukasi tentang kue Bika Ambon. Hal ini diduga terkait dengan video review yang dibuat oleh Tashi Atashia, di mana ia mengkritik kualitas Bika Ambon dari sebuah toko bernama Cimehong. Sayangnya, video tersebut membuat Tashi merasa tidak terima dan menganggap dirinya dituduh melakukan review yang tidak adil. Akibatnya, influencer tersebut memilih untuk melaporkan Nicky ke pihak berwajib dan menempuh jalur hukum. Gue waktu Desember itu, waktu masalah-masalah itu, gue tuh ke restoran tuh gue sampai nangis loh. Gue sampai malu di publik. Gue bilang sama si Blue yang di podcast apa, you're messing with the wrong guy. And it's about time mulut lu itu nggak bisa catch up with your own skill ataupun you as a person. Mulutnya itu terlalu besar. And it will get you in trouble. Gitu loh. Sebagai pemilik F&B yang digituin kan juga kesel. Orang tua dia itu punya restoran loh. Kalau digituin gimana? Ya, gue gak akan spill. Tapi kan gue cuma kasih tahu aja. Kalau digituin gimana? Masih ada kok restorannya. Makanya itu, hati-hatilah. Maksudnya, kita kadang ngomong sama orang atau apa, making an opinion judgment untuk seseorang itu, hati-hati. Gitu loh. Kita nggak tahu who's gonna take it personally. You don't know what you said that will apakah itu mempengaruhi mereka atau enggak gitu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas yang lagi viral guys. Beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak saja guys. Ini tentang Tesi ya. Si Tesi ini bersama dengan Tesi. Jangan sebut Tesi katanya yang aku lihat di komentarnya. Di tok-tok aku ada yang komentar. Jangan sebut Tesi katanya. Pengen Tashi gitu ya. Untuk para pembelanya ya, Tashi gitu. Nah, ini kita lihat ya, dia berkomentar seperti apa ya. Yang kemarin kan dia bilangnya ada sirup rasa bensin lah gitu guys. Dan ada juga Indomie Aceh ya, Indomie goreng Aceh rasa kalajengking lah. Entah itu mulutnya kenapa guys ya. Mulutnya itu ya, kebayangin gak sih kalau dia punya produk terus sama aku review ya, terus makanannya aku sebut kayak kecoa rasanya gimana gitu, pasti dia bakal murka gitu ya. Ada yang bilang kan itu reviewnya jujur kak ya, kalau gitu aku review jujur kayak rasanya dia produknya, misalnya aku beli produknya dia gitu di review terus bilang kayak kecoa, gimana, bakal murka nggak dianya? Sama saja bakal marah guys. Itu namanya menjatuhkan produk orang lain gitu. Nah, ini kita lihat dia bikin ulah apa lagi guys. Yuk langsung kita simak bareng-bareng. Buat kalian yang baru mampir,
Jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan updatean yang lagi viral sekarang. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys beritanya. Tapi harganya murah, ya worth it sih, oke. Untuk harga yang offline, aku bingung sih sejujurnya. Karena sejujurnya aku kalau roti itu kan jarang beli di online. Aku biasa paling beli-beli di mall gitu kan. Nah, untuk harga di mall itu kan persis biasa di 15.000, ya kan, 20.000. Jadi menurut aku ini untuk harga sebenarnya udah murah. Tapi memang ya gak se-premium mall ya. Oke, mari kita review rangkumannya. Jadi menurut aku secara kualitas, sebenarnya kualitasnya tuh oke, bukan yang bener-bener kayak mau jualan murah terus asal-asalan. Dengan isiannya juga bukan yang banyak banget, nggak sedikit banget. Tapi untuk harga yang ditawarkan itu sangat amat oke. Tapi perlu di note semuanya ini harganya harus yang berdasarkan offline-nya ya, berdasarkan yang mereka upload. Kalau harga online-nya menurut aku semuanya jadi agak kemahalan. Tapi ada beberapa roti yang kayak di offline-nya 10.000, tapi di online-nya kalau beli ojek online tuh di 23.000. Tapi harga yang ditawarkan aslinya semuanya menurut aku worth it banget karena isiannya banyak. Rotinya memang bukan yang empuk, jadi kalau ada 1 sampai 10 level keempukan, isiannya sebenarnya empuknya level 8, tapi bagian outernya tuh jadi cuma bisa dikasih 5 karena bagian luarnya tuh suka masih ada yang keras kayaknya dari proses penyimpanan. Jadi mungkin dari pihak rotinya rakyat bisa lebih quality control lagi ke karyawannya dalam penyimpanan rotinya sebelum terjual gitu ya. Setelah aku telaah sedikit, kayaknya tuh mereka rotinya memang makanya disebutnya roti butter, kayaknya tuh di grill dulu gitu pakai mentega deh sekelilingnya. Jadi ini yang bikin jadi keras gitu bagian luarnya. Nah, masalahnya hasilnya tuh jatuhnya bukan crispy tapi jadi kayak roti kering kena angin gitu. Ini kan ada bercak nih, bercak di grill gitu tuh. Padahal roti aslinya sendiri itu lumayan empuk menurut aku. Aku akan kasih rekomendasi 3 menu paling enak. Dan yang salah satunya aja menurut aku enak banget yang kalian harus coba. Urutan ketiga adalah tiramisu. Menurut aku tiramisunya enak, kayak manis, mau tiramisu. Karena aku suka banget spread tiramisu gini, jadi aku rekomendasi roti kukus tiramisu. Terus yang kedua yang rasa kornet, karena kornetnya juga sedang, nggak terlalu sedikit banyak, dengan harga segini tuh udah oke banget. Dan rasa kornetnya gurih, wangi dagingnya berasa. Dan yang nomor 1 terenak dan menurut aku wajib coba, mantrik silahkan karena enak banget, adalah yang butter tuna mayo. Ini approve banget. Ini siapapun yang mendevelop ini good job, karena sumpah ini isiannya banyak, rotinya juga masih empuk somehow yang tuna. Toppingan tunanya banyak, ya good job banget Coki Pardede untuk roti tunanya. Itu dia atas review aku. Semoga bisa diterima. Jadi menurut Cimehong nih, orang-orang isu-isu food blogger, food reviewer yang attack-attack Cimehong itu, menurut Cimehong itu mereka ada dasarnya atau cuma buat konten mereka juga? Saya yakin 100% itu buat konten mereka, biar Beneran? view-nya banyak. Kalau view-nya banyak kan bagus gitu. Oke. Kalau contoh misalnya ada yang jualan, review boleh makanan saya Ya, kurang boleh. berminyak. Kurang berminyak itu lapis legitnya. Lu kasih nilai 5 dari Oke. 10. Tapi terus besoknya lu jualan. Oh. Kalau nggak tahu baking mendingan diem. Saya diam. Anak-anak ada ngomong apa nggak sih? Mama udahlah jangan terlalu nyindir orang gitu. Itu kan followernya banyak. Udah minta maaf aja ganti selesai. Tapi Cimehong nggak mau. Nggak mau dong, harga diri kita dong. Orang nggak pernah masak, nggak apa, gimana mau tahu gitu cara proses bika ambon. Nggak disaring lah tuh, emang semua kita saring. Itu kan daun pandan, daun jeruk kan udah masuk ke situ. Kita fermentasi 6 jam. Dan saya apa, Cimehong masak Jangan tidak fair? membandingkan nge-review punya orang terus membandingkan salah satu. Saya juga nggak mau. Misalnya saya dibanding, oh punya Cimehong tuh enak. Udah gitu punya si Anu, sebutin tuh mereknya. Oh nggak enak. Jangan begitu. Saya juga Yang marah. suka, yang sebel sama Cimehong, yang kritik Cimehong dan lain sebagainya. Satu kalimat aja pada mereka, apa yang Iya. mau Kalau yang jahatin saya maupun jahatin orang lain ya, hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Waduh, bener tuh apa komentar Masuk Cimehong. lagi berita ke Ibob Lovren. Nih, gegara review buruk Tashi Atashi, roti bakar favorit Tasya Farasya dan Nagita Slavina ini sampai gulung tikar, guys. Wah, ini siapa ya? Kok gaya-gaya mirip Hotman Paris nih? Ya, gara-gara review buruk, ini langsung ada yang gulung Ibob tikar Tarigan. usahanya. Oh, Ibob Ini bukti Tarigan. nyata kalau influencer bisa jadi pedang bermata dua. Cuma gara-gara review buruk dari ini, ya, waduh, usaha roti bakar ini sampai gulung tikar. Ini bukan cuma sekedar opini, tapi efek domino dari statement yang sembrono. Kalau memang nggak suka, sah-sah aja kasih kritik, tapi harus bertanggung jawab. Roti bakar ini sebelumnya favorit banyak orang loh, termasuk Tasya Farasya dan Nagita Slavina. Jadi jelas ini bukan soal kualitas, tapi soal persepsi yang dirusak oleh influencer ini dengan jutaan followers ini ya. Ini bukan review, ini eksekusi bisnis orang namanya.
Kedepannya harus ada batasan yang lebih jelas lagi untuk influencer macam ini, biar nggak semena-mena ngejatuhkan usaha kecil hanya demi konten dan engagement. Kemana? Jangan bawa-bawa saya Waduh. sama food vlogger lain yang memang kelakuannya begitu. Jangan gara-gara dia begitu, terus gue dibawa-bawa. Terus gue mau sosok diikut-ikutin deh. Dosa dia sama mama gue gak begitu. Emang lu pada aja pengen bawa-bawa gue. Kayak udah bawa aja si Tasya dah. Ntar ada yang ada yang mencuri, Tasya juga nyuri dah. Ada yang nipu, wah si Tasya juga nipu. Bawa-bawa gue mulu. Kenapa sih? Jangan samakan saya tidak pernah dibayar. Catat ya, Rika Riko tidak ada hubungannya sama saya. Makanya ditunggu ya, itu tolong semua brand-brand yang memanfaatkan saya. Ya, jangan suka manfaatin orang. Ya, capek-capek gue gak dibayar. Gue 5 tahun gue jujur, terus mau difitnah-fitnah begini. Jangan bawa-bawa gue, dia gue gak sama dia. Nah ini rindu Pak Bondan reviewers, Magnus dan berwibawa Alfa. Oh udah meninggal ya Pak Bondan. Alfa 3 buat beliau, amin. Doa reviewers beda masa, beda karakter. Boykot oknum food reviewers katanya ya. Waduh, di boykot nih si Kode Blue ya. Oknum food reviewers ya, silakan cari tempat lain katanya. Muncul seruan boykot buat Kode Blue dan sebagian besar resto dan ataupun usaha lainnya, terutama usaha makanan katanya guys ya. Buat kalian yang mau review makanan itu ya, tolong bahasanya dijaga. Seandainya ada sesuatu pun, kalau bisa ya mungkin kalian DM saja lah produknya, yang misalnya nih contoh kayak Cimehong gitu ya. Kalian ada sesuatu ya DM aja sama Cimehong. Kalau misalnya emang nggak ada respon, nah itu baru gitu loh. Jangan asal upload karena apa? Karena pengen hanya ingin FYP gitu ya guys. Emang sih dengan adanya kasus ini Bika Ambo jadi melejit boom gitu ya. Begitu juga dengan Lapis Legit dan nama Cimehong semakin terkenal. Cuma kan dampaknya juga hal yang lainnya. Tadi kan ada yang roti tuh, roti jadi gulung tikar, kasihan juga ya, karena bangun usaha itu tidak mudah guys, tidak mudah, pasti butuh modal dan usaha yang keras untuk mencapai itu ya. Dan buat food blogger, food review ini berhati-hati dalam berucap. Kalau nggak ingin kamu juga suatu hari pasti punya produk, dan produk itu di-review sama orang dan nggak enakin gitu juga, pasti bakal gimana, pasti bakal marah juga gitu. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.